Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Sehat kan? Kalau misal kalian sekarang lagi sakit, aku doain semoga Allah segera memberikan kalian kesembuhan. Kalau misal kalian udah give up, kok nggak sembuh-sembuh ya? Aku harap kalian bisa menerimanya dengan ikhlas atau legowo gitu ya. Karena setiap ada ujian tuh pasti ada hikmahnya. Kalau kalian dikasih sakit sekarang, semoga kalian diberikan juga yang namanya kesabaran yang tak terbatas. Kan sabar kok nggak ada batasnya ya, jadi apa salahnya kalian sabar dalam menjalani semuanya. Insya Allah, kalau kalian sabar ketika kalian sakit, itu tuh salah satu bentuk kifarat dosa atau penggugur dosa-dosa kalian. Kan enak ya dosanya berguguran. Siapa sih yang nggak mau? Oke. Jadi untuk topik kali ini adalah tentang secara detail. Kan kemarin aku udah jelasin beberapa hal yang memicu asam lambung aku naik ya, yang bener-bener parah banget beberapa bulan yang lalu pas sebelum puasa ya, pas awal-awal ada pandemi COVID, itu aku kan udah jelasin kenapa sih aku kok bisa kambuh gitu. Di sini aku bakal jelasin secara detail banget kenapa aku kok bisa kambuh. Dan mungkin untuk teman-teman semua di sini juga bisa jadi bahan apa ya, acuan. Oh ternyata ada beberapa hal yang memperparah ya. Oh ternyata ada beberapa hal yang bikin aku tuh lama sembuhnya gitu. Nah, di sini pengalaman aku untuk teman-teman yang belum tahu, aku tuh pejuang GERD ya. Jadi aku belum 100% sembuh total. Jadi masih masa penyembuhan. Kenapa aku bikin video ini? Karena aku mendedikasikan diri aku untuk teman-teman semua di sini yang lagi berjuang, lagi stuck di posisi itu-itu aja. Karena aku ngerasa aku tuh semakin hari semakin better karena udah ngelakuin beberapa hal yang ngebantu banget buat proses penyembuhan aku gitu. Nah, aku tuh udah sakit GERD selama berapa ya? Selama 8 bulanan ini. Tapi sekarang udah tinggal beberapa gejala doang. Dan di semingguan ini tuh aku kambuh lagi gara-gara mikir skripsi guys gitu. Jadi aku bakalan ceritain kenapa awal mula aku kena GERD, bukan kenapa awal mula sih, kenapa GERD aku tuh kambuh, karena aku sakit GERD itu udah dari lama. Aku udah dari SMP guys, kena yang namanya asam lambung. Kan biasanya kalau kita periksa ke dokter-dokter ya, menurut pengalaman aku sih, ya kalau aku periksa ke dokter, apalagi periksa secara online ada di Halodoc atau enggak periksa di apa namanya Halo Dokter gitu kan, lalu ditanyain kayak ibu-ibu gitu karena mereka beranggapan, karena para dokter tuh apa ya, kayak beranggapan penyakit ini tuh sering dialami oleh orang-orang yang udah tua, udah lansia. Sedangkan aku tuh usianya masih 22 tahun guys, masih terbilang cukup muda lah ya gitu. Udah kena GERD selama bulan-bulan gitu. Jadi sempat kambuh beberapa hari tapi sembuh gitu. Nah, puncaknya yang benar-benar kambuh banget. Sebelumnya mohon maaf teman-teman, di sini ada suara ayam. Suara ayam tetangga tuh nggak bisa berhenti, jadi aku nggak bisa ngontrol. Tapi aku pengen banget bikin video ini buat kalian semua. Oke, jadi fokus fokus di video aku aja ya. Maksudnya di penjelasan aku aja. Jadi awal mula tuh aku kena kan pas awal April atau apa itu ya, itu tuh udah mau PSBB kan, itu COVID udah bener-bener merajalela di mana-mana gitu. Sebelumnya yang cuman ada di Singapura, paling dekat di Singapura, Malaysia, sekarang udah masuk ke Indonesia. Dan gejalanya udah dijabarin tuh di beberapa media, kayak mulai dari demam, suhunya 37 gitu, 27 deh, 27, terus juga ada batuk-batuk, sesak nafas dah. Dan waktu itu aku tuh sesak nafas guys, nggak tahu kenapa, apa mungkin karena apa namanya, apa mungkin karena kecemasanku, jadi aku bisa sesak nafas gitu, aku nggak tahu. Aku emang punya asma ya, tapi udah lama nggak pernah kambuh gitu. Jadi aku parno. Waktu itu, pas parno itu, aku berusaha untuk menenangin diri aku sendiri. Aku beli tuh paracetamol, tapi ternyata besoknya aku udah ada ruam-ruam gitu loh. Ya makin overthinking kan guys. Aku emang ada alergi tapi nggak pernah separah itu, nggak pernah sampai berminggu-minggu nggak sembuh gitu loh. Dan akhirnya aku tuh beraniin buat ke rumah sakit untuk yang pertama kalinya. Nah waktu itu tuh aku sempat dites kan, maksudnya belum dites deh, belum dites. Untuk yang pertama aku belum dites, cuma dikasih tahu, oh mungkin banyak kena asma ya, dari riwayat asma. Aku bilang iya gitu, ada asma gitu. Bisa dikasih obat, pas dikasih obat udah mendingan.
ternyata beberapa hari lagi itu muncul lagi guys, muncul lagi. Habis itu karena aku udah kayak stres gitu ya, udah mikir oh ini mungkin sesak nafas karena aku cemas, khawatir gitu kan. Mohon maaf guys, jangan fokus ke suara ayam ya, itu aku nggak bisa ngilangin suaranya soalnya, karena emang bener-bener ada suara ayam gitu. Nah, untuk yang kedua kalinya, sebelumnya ini aku malam kan ada UAS ya. UAS otomatis aku tuh harus lembur nyelesain tugas-tugasnya. Nah, pas lembur itu, aku tuh sebelumnya udah stok buah-buah banyak karena aku ingin kayak buat ningkatin daya imun aku gitu, kayak yang vitamin C dari buah jeruk atau buah apapun lah ya yang asam-asam gitu. Terus pas malam, tengah malam nih aku ngambil yang namanya buah duku karena orang tua aku beli kan pas paginya, aku suruh beli tuh, aku suka banget sama yang asam-asam. Jadi jam 1 malam itu aku makan duku guys, makan duku bener-bener aku habisin. Terus habis itu makan coklat, terus habis itu makan camilan pedes gitu lah pokoknya. Dan gak lama kemudian perut aku tuh kayak mules, terus kayak bunyi kerucuk-kerucuk gitu nggak jelas. Habis itu pagi aku kasih minum obat kan, ternyata tetep aja gitu. Terus aku bawa ke dokter, aku periksain ke dokter umum ini ya. Aku periksain ternyata ya kena mah biasa gitu. Nah aku tuh biasanya kalau kena mah sehari 2 hari atau bahkan seminggu itu udah sembuh. Nah aku tuh kayak udah biasa aja gitu kan. Nah pas malam, pas besoknya itu ya aku udah ngerasa kayak mau pingsan, kayak bener-bener wah nggak kuat buat berdiri lagi, panas banget, badan aku tuh panas banget. Terus aku beraniin lagi buat ke rumah sakit. Nah pas ke rumah sakit itu tuh aku udah, karena aku udah dari zona merah ya waktu itu, aku habis pulang dari Malang, terus akhirnya aku disuruh tes kan, dites darah, habis itu buat rongsen. Nah ternyata pas udah keluar kata dokternya aku kena bronkitis guys. Buat kalian-kalian yang nanya gimana aku survive buat bronkitis, nanti aku bikinin videonya ya, komen di bawah. Nah, untuk selanjutnya itu aku udah kasih obat kan, buat semuanya deh. Nah, bingonya aku waktu itu tuh aku nggak ngomong kalau perutku juga bermasalah. Aku ada masalah di lambung, aku tuh nggak ngomong. Kenapa ya nggak ngomong? Oh alam ya udah takdir ya. Aku tuh nggak ngomong, jadi aku tuh fokus buat penyembuhan bronkitis aku sama asma aku. Ya gimana ya, kan di rongsennya udah ada flek gitu kan di paru-paru aku. Terus juga aku nggak begitu apa namanya perhatiin, aku nggak ngomong juga waktu itu gejalanya apa aja, aku nggak ngomong yang soal perut aku bermasalah tuh nggak ngomong. Jadi aku diamin selama beberapa hari, selama beberapa minggu aku cuma konsumsi obat proma, obat milanta gitu. Dan akhirnya dari situlah sepertinya lambung aku tuh bener-bener parah banget gitu kan. Kenapa aku bilang parah, karena sebelum pas awal-awal puasa aku tetap puasa ya, tapi tiap sore aku tuh minum, tiap buka puasa minum yang namanya teh hangat pakai jeruk, teh hangat pakai jeruk. Padahal lambung aku tuh lagi nggak baik-baik aja gitu, tapi aku kayak gitu guys. Jadi lama-lama makin kayak gitu. Puncaknya pas bulan puasa, atau apa ya, pokoknya puncaknya pas malam, akhirnya aku kebangun dengan keadaan aku tuh kayak kecekik gitu ya, leher aku tuh kayak kecekik, kayak ada yang naik gitu loh guys, apa sih, kayak asam lambungnya tuh naik banget. Dan akhirnya aku minum, aku tenangin, pagi-pagi pas bangun udah kayak leherku ganjel dong, nggak hilang-hilang sampai sekarang. Jadi buat teman-teman semua yang harganya udah berkurang, aku sih udah berkurang cuman belum yang 100% gitu, tolong ya komen di bawah gitu. Nah apa tuh namanya, setelah itu beberapa ini kemudian akhirnya ya tetap kondisi perut aku tuh kembung, makan dikit begah gitu, dan lain sebagainya deh, pokoknya banyak banget. Dan itu jadi awal mula aku tuh kena asam lambung. Jadi buat kalian-kalian semua tuh, oh ya, salah satu hal yang harus kalian pentingin ketika kalian udah kena yang namanya asam lambung sama mah itu beda guys. Kalau mah tuh kondisinya masih bisa lah dikontrol gitu, maksudnya beberapa hari diobatin udah bisa hilang. Tapi kalau asam lambung tuh wah bener-bener parah sih, dia udah satu step lebih kronis kan dari mah. Jadi pengalaman aku kena asam lambung karena kelalaian aku sendiri gitu kan ya, dan juga karena takdir sih. Sekian dulu video dari aku, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.